teman-teman, kembali lagi bersama saya Usradi Usman Al-Gayuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Putri Kensi, seorang mahasiswi yang sehari-hari seorang atlet, juga terlibat mengurusi kopi di daerahnya. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Kensi. Assalamualaikum Kensi. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar Kensi? Baik nih, Bang. Eh, Alhamdulillah. Ini gimana perkuliahan sekarang? Udah luring, masih daring? Seharusnya udah masuk ke offline, tapi Kenzi sekarang lagi ada kegiatan di luar, jadi nggak masuk ke kuliah juga nih, Bang. Oke, kegiatan menyangkut perkopian atau latihan Kempo? Masih aktif di kopi juga aktif, di tempat latihan juga aktif. Terkadang kalau ada kegiatan tidak latihan, kemungkinan sebaliknya gitu, Bang. Iya, iya. Kuliah di mana? Jurusan apa? Kuliah di Universitas Gajah Putih, jurusan pertanian, prodi pengelolaan perkebunan kopi. Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi. Ya, Bang. Wah, ini jurusan baru sepertinya ini. Ya, mulai udah 2 tahun ke belakang, udah ada jurusan pengelolaan perkebunan kopi yang kami singkat itu PPK. PPK. Ya, Ada motivasi tersendiri kan sih ngambil jurusan ini? ya pertama Kenzi nggak terlalu, oh ini Kenzi bisa otodidak seperti itu. Nah, ternyata kita harus belajar lagi tentang mengenai kopi. Kita harus belajar, makanya Kenzi dari situ, oh Kenzi harus kuliah nih, harus banyak pengalaman mulai dari belajar mengenai di kampus ataupun otodidak dengan teman-teman yang lain. Makanya Kenzi mau termotivasi untuk kuliah. Ya, dan mengambil jurusan PPK tadi ya. Ya, Ya, ini kan Kensi tinggalnya di Takengon, iya, iya Kabupaten Bang. Aceh Tengah. Ya, yang memang secara potensi daerahnya kan kopi ya, terkenal dengan Iya, kopi gayo yang sudah mendunia ya Kensi ya. iya. Jadi atas dasar potensi daerah ini juga turut mendorong Kensi mengambil jurusan ini. Ya, itu salah satunya membuat TNC terdorong ke dunia perkopian. Iya, iya. Oke, jadi secara kuliah, kemudian secara praktis juga tadi terlibat di kopi, begitu ya. Udah semester berapa? Semester 3 jalan ke semester 4 sebenarnya nih, Bang. Karena kuliahnya sementara di nonaktifkan, jadi tertinggal 1 semester. Oke, oke. Eh, tadi disebutkan, jadi selain perkuliahan kan terlibat di aktivitas perkopian. Bisa disampaikan ke teman-teman apa saja kegiatan Kensi urusan perkopian ini? Di perkopian kita bisa cerita tentang apakah itu barista, roaster, dan cupping atau cuper sebenarnya. Nah, Hmm. di situ kita bisa belajar semua segala-galanya dari hulu sampai hilir kita bisa untuk mengetahui semuanya. Nah, di situ kita nggak hanya belajar dengan satu metode saja, banyak metode-metode lain kayak gitu. Saya seperti kita belajar barista tentang misalnya kita membuat cappuccino, latte, seperti itu. Nah, dan misalnya di cupping atau cup tester atau cupper, nah di situ kita belajar tentang menilai kopi, cita rasa kopi seperti itu. Nah, di roasting kita belajar bagaimana rasa kopi itu di tingkat ke level-levelannya. Misalnya di level rendah, sedang seperti itu, misalnya light, medium, dark. Nah, itu yang paling gampang. Nah, dan itu yang paling umum sebenarnya.
Tapi banyak lagi yang misalnya seperti dari ya kita bilang dari hulu sampai hilir tadi, masih banyak kita harus belajar lagi. Nah, di situ Kenzi masih belajar sebenarnya Ya, dengan yang lain. ya. Ini sejak kapan terjun ke dunia perkopian ini, Kenzi? Dari kelas 3 SMP nih, Bang. Kelas 3 SMP. Ya, Dan ini kuliahnya pun ngambil perkopian ya, jurusan ya. jurusannya. Artinya memang ini sudah ditekuni lama. Kemudian bagaimana menambah keilmuan juga diperkuat secara akademik dengan kuliah di PPK tadi. Jadi Iya. sejak SMP itu eh, apakah ikut pelatihan atau bikin produk sendiri? Seperti apa? Pertama udah ada produk-produk. Nah, setelah itu Kenzi ikut pelatihan-pelatihan, belajar dengan teman-teman juga. Seperti itu, Bang. Ya, produknya memproduksi kopi kemasan atau produk apa? Ya, produk kemasan. Ya, apa nama produknya? Ya, produknya Kenzi Kopi juga. Wah, ini diambil dari nama Kensi ya. Kensi Ya, Kopi ya. Jadi Kensi memproduksi kopi kemasan Kensi Kopi. Nah, jadi kopi. teman-teman penonton dan pendengar podcast ini nanti kalau mau menikmati kopi Kensi ini bisa nanti dipesan. Ya, bisa langsung ke Pesan Kenzi. melalui channel Ya, ini, nanti di kolom komentar tulis, nanti biar kita hubungkan. Nah, ya, terus tadi kan ikut pelatihan ya. Tadi sudah ya. disebutkan pelatihannya. Itu berjalan sampai sekarang. Ya, masih berjalan, Bang. Iya, ya. Bisa disebutkan pelatihan apa saja, terus di mana, terus Ya. apakah ada tingkatannya begitu. Ini buat informasi ke teman-teman karena ini luar biasa nih Kenzi ya. Jadi sudah terlibat lama, kemudian bagaimana secara akademik juga kuliah di perkopian, kemudian secara praktis juga mendalami ilmu terus dan berbisnis sambil mahasiswa gitu. Ya. Nah, Kenzi mengikuti pelatihannya tuh misalnya pelatihan pertama mengikuti pelatihan cupping, barista, Ya, roasting. Nah, kalau roasting tuh Kenzi belum pernah mengikuti pelatihannya, tapi merostingnya Kenzi udah pandai. ya, Kalau misalnya cupping, nah itu pelatihannya pertama Kenzi bersama Gayo Kaper Team. ya, ya, Nah, setelah itu Kenzi belajar-belajar uh, bagaimana dengan caranya bisa seperti ini rasanya. Setelah itu Kenzi mengikuti pelatihan barista BLK di hmm, Bener Meriah. Karena di Aceh Tengah belum ada, makanya kami pemuda-pemuda pokoknya pemuda-pemudi semua kami pergi ke Bener Meriah. Rata-rata dari Takengon tuh ke Bener Meriah mengikuti pelatihannya. Di situ Kenzi mengikuti pelatihannya selama sebulan dan Kenzi sering ke sana untuk belajar lagi biarpun tidak ada pelatihan, Kenzi sering belajar ke sana. ya. Ini supaya ilmunya terus ingat, secara Ya, praktis juga terpraktekkan ya. ya. Kita Ya, tidak boleh hanya sekali, kita harus mengulang, mengulik seperti itu. Biar kita ya, ingat, karena kita anak muda harus bisa kenapa? Karena kita mempunyai kopi yang banyak, kenapa tidak kita yang mengerjakannya? Kenapa harus orang lain? wah, ini motivasinya luar biasa karena potensi tadi ya, dan kenapa tidak orang setempat ya dalam hal ini include Kensi begitu ya. Ya, ada pemagangan nggak Kensi dari kampus dengan dunia usaha di sini yang Kensi juga terlibat di situ? Ada nih Bang, misalnya dari kampus Kenzi itu
Kensi punya kakak tingkatan, kakak letting. Kensi juga yang bantu mereka untuk bisa masuk ke pemagangan, ke kafe-kafe, ke tempat teman-teman Kensi. Seperti itu, dari kampus melalui Kensi. Bisa juga Ya, yang seperti itu. ya. Jadi Kensi langsung magang ya di Iya, KP, kemudian di tempat roster tadi. Seperti itu ya, ya? ya. Tapi kalau Kensi bukan magangnya. Kensi ngikut aja, dan teman-teman mau magang bisa melalui Kensi juga. Oke. Wah, ini positif sekali ya dan luar biasa. Juga membantu teman-temannya bagaimana supaya dapat akses magang supaya yaitu tadi tidak sebatas belajar teoritis di kampus, tapi secara praktis langsung terjun ke tempat roastingnya, cupping, nah juga ke KP. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ya, Kenzi ya. Iya, iya, Dan paham. dan sekarang gimana? Masih berjalan ya? Ini kan masih pandemi nih. Ya, tapi kami tetap mematuhi protokol. Kami misalnya meminumnya pakai sendok nih, Ya, kayak kami cupping. Kami nggak bisa harus langsung pakai sendok langsung ke mulut. Harus kami taruh lagi ke dalam gelas, baru kami minum. ya, ya, Sekarang tuh prosedurnya. Karena ya, kan lagi pandemi. ya, ya. Ya, artinya dengan prokes yang sangat ketat ya, Iya, demi keselamatan dan keamanan bersama. iya, Dan ini tadi juga Kensi ini sebagai atlet. Sebagai iya. atlet apa? Kempo, Sorinji Kempo. Iya, iya. Ini udah lama terjun di Udah, Kempo. udah dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD. Ya, sebelum Ya, itu ada latihan juga waktu kecil-kecil masih ngikut-ngikut ayah ama. oke. Jadi ayah itu atlet Kempo. Ama juga termasuk di dalam pengurus Kimpo. Ama juga orang-orang Kimpo juga. Ya, sebagai pelatih. Berarti. Bisa, ya, bisa Ya, dibilang iya. Uh, Ama ini Bapak ya, Kensi ya? iya, Ya, ayah, bapak. jadi ayah. Oke, jadi Ama ini yang mengenalkan Kempo ke Kensi ya. Iya, iya bang. Jadi waktu pas Ama sebagai pelatih, terus di organisasi Kempo, waktu pas Iya, Kensi masih ya kecil-kecil begitu ya, dibawa. uh, Nah, disitulah mulai ya, mulai ya tertarik di Kempo. di oh, Nah, kemudian ikut latihan. Seperti apa? ya ikut. Latihannya misalnya dari gerakan dasar seperti itu dilatih kami. Ya, ya. Jadi dari SD nih latihannya. Ya, dari SD. Dari SD sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Iya, iya. Wah, ini sudah lama sekali ya, luar biasa ya, Kenzi ya. Bisa Ya, diceritakan ke teman-teman keikutsertaan Kenzi di pertandingan Kempo di mana ya. saja dan prestasinya seperti apa? Ya, pertama Kensi ikut tanding kelas 6 SD tahun 2012. Itu Kensi masih belum belum terlalu maksimal lah pertandingannya Kensi lakukan. Kensi main di kelas embu, yaitu mempertunjukkan gerakan, bagaimana gerakannya yang bagus seperti itu. Kensi main di pasangan campuran. Pasangan campuran itu lawan Kensi itu laki-laki. Di situ Kensi masih kelas 6. Di situ Kensi pertama kali tanding belum dapat juara. Ya malum ya, pertama ikut
Dan ini pertama lawannya laki-laki ya? ya. Terus Kenzi ikut di Prapora langsung pas kelas 1 SMP. Hmm. Beberapa bulan dari pas tanding Kenzi mutamat SD waktu itu, terus di kelas 1 SMP-nya Kenzi langsung ikut pertama masuk SMP, langsung Ya. ikut Prapora. Ya, Prapora ini apa kepanjangannya? Event setingkat daerah? Ya, prakualifikasi Pekan Olahraga Aceh. Oke, jadi ini setingkat provinsi ya? Ya, se-Aceh. Se-Aceh, mewakili kabupaten tempat Kensi berarti ya? Ya, mewakili kabupaten. Itu di situ Kensi mendapatkan juara 1 di kelas Embu Bergu, di kelas seni Bergu. Ya, ya. Nah, ini udah ada kemajuan dengan juara 1 ya? Ya, di situ Kensi mendapatkan juara 1. Ya, Di situ kami ada orang putri semua. ya, ya. Nah, Terus? selanjutnya Kensi di Poranya langsung ke Pora 2014. Ya. Di situ Kensi mendapatkan juara 1 juga. Wah, hebat ya. Ini kelas bergu juga? Iya, di kelas bergu juga. Karena setiap Kensi udah bukan Kensi sih, semua cabang. Karena setiap satu nomor tuh misalnya kita ada main dua nomor nih. Kok dua nomor tuh bisa lewat dua-dua, harus yang itu kita pertandingkan di babak selanjutnya. Misalnya seperti di Pora. Ya. Tetap di kelas yang itu. Ya, ini 2014. Setelah 2014? Ya, langsung lanjut ke kejuaraan internasional. Iya. Itu Indonesia sama Malaysia. Ini langsung naik jadi dari tingkat provinsi langsung ke Ya, internasional. Wah, ya, hebat. ada dua Ya, negara. ya, ya. Di situ kami biarpun udah segitu, tapi kami tetap maksimal. Cuman kami sudah semaksimal mungkin, tapi kami nggak dapat apa-apa. Dapat juara? Enggak. Nggak bang. Ya, itu berapa peserta? Itu ada 8 peserta. 8 peserta, masing-masing 4 atau seperti apa? Masing-masingnya 4. Masing-masing 4. Nah, cuma apapun ceritanya Kensi ini Iya, sudah ikut di pertandingan internasional. Yang tidak iya, semua orang berkesempatan bisa ikut-ikut. Tapi Kensi iya, sudah bagian dari itu. Nah, dan iya, tentu ini pengalaman lebih, motivasi lebih begitu ya. Dan sudah menorehkan prestasi di situ. iya. Ya. Terus setelah itu masih ada perlombaan yang diikuti? Itu seperti kejuaraan-kejuaraan daerah, kejurda di Banda Aceh, Ya, seperti itu. Kebanyakan yang di Banda Aceh. ya, Dan kejuaraan nasional juga ada di Banda Aceh. ya, Itu emasnya di Pora 2018 juga. ya, ya. Pas Di Pora. itu masih setingkat provinsi ya Uh, berarti ya? itu tingkat provinsi. Nah, setelah di situ langsung ikut ke nasional juga tuh mendapatkan perak. Ya, oke. Dan itu se-Indonesia ya? Iya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan Kenzi berhasil menorehkan uh, prestasi di tingkat nasional dengan emas ini sesuatu banget ya Kenzi ya. Iya. Luar biasa ya. Nah, terus masih ada lagi? Terakhir Kenzi ikut Prapora di Semelu di tahun Semua. 2021 kemarin. Ya, ya. Itu gimana hasilnya? Itu alhamdulillah Kenzi main 2 nomor, dua-duanya mendapatkan emas juga. Nomor apa? Di nomor pertandingan embu, seni juga. Ya, ya. Nomor satu lagi?
seni seni beregu. Ini beregu campuran. Lawannya ada laki juga. Ya, ya. Sama pasangan putri. Ya, ya. Wah, hebat sekali Kensi ya, luar biasa ya. Dan tadi Ya, disebutkan ini kan yang mengenalkan Kempo ini Ama ya. Ama ini ya, pekerjaan sehari-harinya apa? petani. Petani, petani kopi. Iya, petani kopi. Ya, kalau ibu panggilannya Ine. Ine ya. Kalau Ine sendiri? Ine di ibu rumah tangga. Ya, ikut membantu di kebun juga. Ya, terkadang ikut juga ke kebun. Iya, iya, iya. Eh, Kensi berapa bersaudara? Kensi ada 3. Kensi Tiga. pertama, terus adik Kensi ada 2. Iya, iya. Jadi ini yang mengenalkan kopi ini juga sepertinya orang tua ya, Ama Ya, dan Ine salah ya. satu orang tua. Jadi pas sekolah kuliah tadi kan memproduksi kopi kemasan. Jadi kalau misalnya libur ini ke kebun juga berarti ya, bantu orang tua. Iya, karena keseringan di bawah yang jaga kopi, jadi jarang ikut ke kebunnya. Jadi ke kebunnya siapa? Sama Ine. Ya, terkadang cuman mau ke kebun, selebihnya jaga kopi di bawah. Iya, 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 iya. Jadi uh, ini pengalaman real langsung yang sehingga Kensi bisa merasakan ya, dan sesuatu yang menarik tadi. Jadi secara pengalaman dapat, kemudian mengalami langsung, dan luar biasanya bagaimana menambah wawasan ini, pendidikan dengan kuliah di program PPK tadi ya, Ya, prodi PPK. Dan ini Kensi tahun ini kan perkuliahannya jalan ya, seperti biasa, ya insya Allah ya. nanti. Nah, kemudian untuk kopi dan Kempo tadi, ada target khusus tahun ini? Barangkali ikut Eh, pelatihan, ya, atau Kemponya ikut ke Jurnas? ya. Nah, kalau di Kemponya sih semoga tahun ini tetap seperti yang kemarin tingkatannya tetap di juara 1 dan karena insya Allah PON kan di Aceh. Nah, jadi tuan rumah kan di Aceh. Ya, Insya Allah ditetapkan Kemponya di Takengon. Semoga melewati PON untuk di tahun 2024. ya. Jadi itu targetnya ya. Ya, amin. Semoga itu target yang diutamakan. Ya, ya. Ini mohon doanya nih teman-teman. Jadi Kensi bisa lolos kualifikasi dan masuk PON nanti 2024 yang kebetulan juga diselenggarakan di Semoga Aceh. Kalau untuk ya. kopinya gimana? Apa ada pelatihan yang diikuti ya skala nasional, internasional? Punya target khusus Ya, tahun ini? ya semoga Kopi Gayo tetap mendunia dan semoga ada kejuaraan-kejuaraan, event-event kopi yang internasional yang bisa diikuti oleh anak muda Gayo terutamanya. Ya, Eh, jadi teman-teman dan termasuk LC juga nih. ya, jadi itu target Kensi ya. Jadi Dan, bisa bisa ikut ya di lomba tadi ya. ya, Ya, ini terakhir Kensi. ya, ya. Pesan Kensi nih buat teman-teman. Ya, kita sebagai anak muda harus tetap berprestasi juga sih. Dan salah satunya untuk anak muda Gayo, jangan mengerjakan apa yang kita miliki dipekerjakan oleh orang lain terutama. Seperti kopi contohnya. Harus kita yang mengerjakan, biar jangan ada orang lain. Karena kita yang punya banyak kopi, harus kita yang mengerjakan. Dan semangat
olahraga Indonesia juga dan olahraga takengon. Iya. Luar biasa motivasinya dan pesannya ke teman-teman. Jadi ini Kensi terima kasih banyak ya Iya, Bang. atas waktunya dan sudah berkenan berbagi pengalaman, cerita, inspirasi, dan motivasi buat penonton podcast kita. Doa terbaik buat Kensi, semoga sukses ya dengan kuliahnya, dengan Ya. targetnya tadi termasuk lolos PON nantinya mudah-mudahan. Ya, Amin. semoga. Ya. Oke Kensi, terima kasih sekali lagi. Salam ya buat keluarga ya. Ya, waalaikumsalam, nanti disampaikan, Bang. Iya. Assalamualaikum Kensi. Waalaikumsalam.